got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the ground. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi Kak. Baik. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu saya juga senang mendengarnya. Pagi-pagi seperti ada apa keberadaan orangnya kakak ini? Baik Kak. Ngomong-ngomong sedikit Kak. Iya, jadi kak. Ini tadi Kak cuma mau cerita ya. Ini cerita apa? Cerita apa? Mau cerita Kak. Cuman masih ragu Kak. Kalau Kak juga terjadi permasalahan tuh. Begini deh, saya sampaikan tadi dahulu. Nah, kalau misal dalam dunia dan konseling itu kami sangat menjunjung tinggi yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang akan kamu ceritakan di sini itu akan menjadi rahasianya kita berdua. Jadi ceritakan saja apa yang mengganggu pikiranmu atau apa yang mengganggu perasaanmu. Jangan sungkan atau takut untuk bercerita. Anggaplah saya ini sebagai teman lah, teman cerita begitu. Baik. Masih ragu Kak. Begini, saya di sini hanya ingin membantu. Jadi saya harap kamu bisa percaya sama saya. Serius ya Kak? Iya deh, insya Allah bisa juga dipercaya. Jadi bagaimana? Bisa lanjut cerita? Oh iya Kak, bisa Kak. Jadi begini Kak, sebenarnya masalah aku ini menyangkut kepribadianku. Lebih tepatnya di masalah orientasi seksualku Kak. Oh, kalau boleh tahu deh, masalah seperti apa yang kita maksud ini? Sebenarnya Kak, ini lama gitu tahu sih, dan kita juga bilang salah karena saya itu Kak tertarik sama perempuan, tapi tertarik juga sama laki-laki yang tidak tahu Kak, supaya bisa kembali normal kayak teman-temanku yang lain. Oh, baik. Terima kasih karena sudah membuat video ini dan bercerita kepada saya. Jadi kita ini punya masalah orientasi seksual berupa seksual gitu. Terus kamu tidak tahu gimana caranya supaya bisa berubah gitu. Oke, kalau begitu sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Ini awalnya bagaimana kamu bisa sadar atau tahu kalau misal ada masalah sama orientasi seksualmu? Jadi begini Kak, saya ceritakan sedikit dari awal. Sebenarnya Kak, awalnya saya kayak normal-normal aja Kak. Cuman pas COVID kemarin karena terpaksa karantina mandiri, terpaksa Kak karantina mandiri di rumah, makanya yang sering kita bergaul itu teman-teman perempuan kemarin Kak, lebih tepatnya sepupu-sepupuku. Kenapa yang perempuan? Karena yang laki-laki itu ada di luar daerah, jadi semua bisa dibilang sudah semua Kak. Nah, dari situ ini juga mulai berubah kepribadianku, yang dulunya laki-laki normal sekarang jadi agak slay. Nah, setelah beberapa waktu kemudian Kak, lulus sekolah ini dari SMP, dan pas masuk Kak di sekolah ini sadar Kak, itu bilang saya itu biseksual Kak. Pas kelas 1 Kak, ngerti gitu Kak, bilang semua orang pasti punya tipe. Iya. Nah, saya begitu Kak, entah apa yang muncul dan dari mana, tiba-tiba ada teman laki-lakiku yang agak kayak tipeku Kak. Nah, pas saat itu nih baru Kak sadar, bilang biseksual Kak ternyata. Jadi begitu ya, kakak sendiri paham siapa yang terasakan bagaimana musik saat ini yang sedang dilema dengan keadaan. Oke, kita bertanya dulu deh, apakah pernah mengkritisasikan apa yang kita katakan sebelumnya? Tidak juga, karena sadar Kak bilang hatiku salah Ki, dan pasti kalau misal aku realisasikan Ki akan dicapanya sama teman-temanku, dan pasti pada saat itu hancur juga hidupku. Cuma Kakak nggak tahu Kak bagaimana caranya supaya bisa Kak hilangkan itu Kak.
Oke, kalau gitu ya alhamdulillah sih karena belum pernah direalisasikan atau belum pernah dilaksanakan apa yang kita bilang sebelumnya. Jadi kira-kira ini kita harus berada di situasi yang seperti ini. Tentu tidak Kak. Saya juga mau Kak punya kepribadian yang baik dan pastinya dengan orientasi seksual yang bisa dibilang normal lah begitu. Oke, saya cukup senang dengarnya. Saya sangat senang sih udah ada karena kamu sudah punya keinginan untuk berubah. Jadi menurut kamu, nah hal apa yang harus kamu ubah atau hal apa yang harus kamu lakukan agar kepribadianmu bisa lebih baik lagi atau bisa normal kembali? Menurutku pribadi Kak, haruslah mengurangi pergaulanku dengan perempuan. Saya juga harus merubah pola pikir dan penampilan saya. Oke, baik. Menurutmu apakah ada hal lain lagi yang harus dilakukan? Menurutku Kak, haruslah juga melakukan refleksi diri dan haruslah juga memperbaiki diriku, terus mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbaiki ibadah saya Kak. Oke. Menurutku itu langkah yang baik sih sebenarnya karena bagaimana kamu bisa belajar mengubah pola pikir dan terus memperbaiki diri dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau begitu kira-kira masih ada hal yang ingin kau sampaikan? Kayaknya sudah tidak ada. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu terkait perasaan kamu lah. Kira-kira bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kursus konseling hari ini? Saya merasa cukup lega Kak, karena setidaknya saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau begitu sekarang kita evaluasi dulu dari yang saya katakan tadi. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari proses konseling kita hari ini? Ya, yang bisa saya simpulkan itu Kak, saya harus berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi melalui langkah-langkah atau cara-cara yang telah kita bicarakan tadi Kak. Oke, baik. Saya senang mendengarnya karena kamu sudah menyadari dan sudah tahu apa yang harus kamu perbaiki. Semoga kedepannya kamu bisa berubah ke versi terbaik dirimu. Apa ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya harap pertemuan kita ini ada perkembangan dan perubahan dari kamu sendiri. Dan ingat ya, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk datang kembali ke tempat ini di tempat yang sama dengan saya pribadi untuk berkonsultasi kembali kepada saya mengenai masalah yang kamu alami. Baik Kak, kalau begitu kalian mau ke kami. Ya, hati-hati kan? Ya.